Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Iqbal Nugraha, CGP dari Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi di modul 2.2. Kesimpulan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah agar mencapai 5 kompetensi sosial emosional, di antaranya yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dapat dilakukan secara eksplisit, terintegrasi dengan kurikulum, dan melalui budaya sekolah. Sedangkan implementasi atau penguatan PSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dengan menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Kaitan dengan materi sebelumnya, di modul 1.1, tujuan utama PSE adalah menciptakan well-being. Ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, yaitu guru harus mengantarkan murid menjadi individu yang selamat dan bahagia. Sedangkan kaitan dengan modul 1.2 adalah salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki sikap sosial dan emosional yang baik serta mengembangkan sikap sosial dan emosional murid. Kaitan dengan modul 1.3, dalam membuat sebuah visi, guru penggerak harus mencerminkan 3 aspek dalam visinya. Salah satunya adalah sikap sosial dan emosional, dan untuk mencapainya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan kaitan dengan modul 1.4, yaitu pembelajaran sosial dan emosional bisa diterapkan dalam upaya menciptakan budaya positif di sekolah. Misalkan dalam menerapkan segitiga restitusi, kita dapat menerapkan teknik stop pada murid. Dan terakhir, kaitan dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran sosial emosional merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan di dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, kita juga dapat menerapkan strategi diferensiasi. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sangat sulit untuk mengembangkan kemampuan sikap peserta didik, sehingga saya cukup memberikan contoh teladan bagi peserta didik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata ada cara untuk mengembangkan kemampuan sikap peserta didik, yaitu dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah kompetensi sosial dan emosional harus dimiliki oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya murid saja. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional harus terintegrasi dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pembelajaran sosial emosional harus dilaksanakan secara konsisten. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yang pertama bagi murid akan menerapkan PSE dalam pembelajaran, baik secara eksplisit ataupun terintegrasi dengan kurikulum, dan juga membuat kegiatan-kegiatan pembiasaan budaya sekolah yang mendukung tercapainya 5 kompetensi sosial dan emosional. Bagi rekan sejawat, menjadi teladan dalam menjalankan disiplin peraturan sekolah, mengajak rekan sejawat untuk belajar bersama menerapkan PSE, dan berkolaborasi untuk melaksanakan PSE di kelas masing-masing. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.